Baik sahabat budaya, info pas jam 8 sudah kita simak bersama dan saatnya kami hadirkan suguhan Jateng Gayeng. Ya, selamat pagi sahabat budaya. Selamat bersua kembali dalam suguhan acara Dialog Jateng Gayeng persembahan Pro 4 RRI Semarang yang pagi hari ini akan mengetengahkan topik peran pekerja sosial sebagai ahli dengan narasumber Bapak Sadiman Al-Kundarto. Beliau adalah praktisi sosial. Kemudian nanti juga ada Mas Idang Heru Sukoco AKSMH. Beliau adalah Ketua Departemen Pengembangan Profesi DPD IPSI Jawa Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan beliau-beliau. Sugeng Eyang Sandiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tono. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Yang Ye? Alhamdulillah, salam hormat, salam sehat, dan salam bahagia. Iya, luar biasa. Dan tetap semangat ya, Yang Ye. Oke. Ya Mas, semoga jajaran RRI semuanya sehat. Ya, amin. Terhindar dari corona. Amin, ya, dan supaya segera tetap jaya di udara. Ya, dan corona segera hekang dari negeri tercinta ini, Jayang. Amin. Oke. Ada Mas Idang Heru Sukoco juga. Selamat pagi, Mas Idang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabar Purwokerto? Alhamdulillah, Purwokerto cerah. Ya. Dan insya Allah sehat-sehat. Semoga Eyang Sadiman dan Mas Tono dan juga seluruh tim RRI juga sehat selalu. Iya, amin. Demikian pula untuk Mas Heru Sukoco bersama keluarga di sana ya. Amin. Oke, Eyang Sandiman, kami persilakan untuk memberikan pengantar dulu terkait dengan topik pagi hari ini, pekerja sosial sebagai ahli. Oh ya, Mas Idang, supaya HP-nya jangan dimatikan ya, supaya bisa ikut mendengarkan. Iya. Sahabat saya Jateng Gayeng Labu Budaya. Hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022. Kebetulan Mas Tono ini episode ke-323, Mas. Iya, 323 aja yang. Ya, mengangkat tema peran pekerja sosial sebagai ahli bersama narasumber Mas Idang Heru Sukoco AKSMH. Ketua Departemen Pengembangan Profesi Dewan Pimpinan Daerah Independensi Pekerja Sosial Profesional Jawa Tengah. Tema ini diangkat Mas Tono di latar belakangi bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang siapa pekerja sosial. Iya. Karena ada singkatan yang seakan-akan juga mirip pekerja sosial. Misalnya PSM, pekerja sosial masyarakat. Ada lagi jabatan fungsional pekerja sosial. Ada lagi pegawai instansi atau dinas sosial, dan bahkan Kementerian Sosial juga ada yang menyebut sebagai pekerja sosial. Pengelola panti-panti asuhan dan panti-panti sosial, balai-balai rehabilitasi sosial yang secara administratif itu juga dikatakan pekerja sosial. Dan pernah ada yang menyebut tukang sapu di jalan juga pekerja sosial. Dan bahkan pada saat itu sempat ada pekerja sosial yang emosi ya, sampai mau mengajukan somasi. Nah, mereka kan tidak tahu, makanya kita perlu hari ini kita jelaskan siapa itu sebenarnya pekerja sosial. Iya. Pernah Mas ada organisasi HIPSI ya, Himpunan Pekerja Sosial Indonesia, yang akhirnya juga tidak jelas masih hidup apa sudah bubar, tidak jelas ya. Sekitar tahun 60-an juga pernah ada IPS, Ikatan Pekerja Sosial, juga tidak jelas masih hidup apa sudah bubar. Tanggal 19 Agustus 1998 lahir lagi IPSPI, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, yang sekarang juga berubah menjadi Independensi Pekerja Sosial Profesional Indonesia, yang sekarang Mas Tono usianya sudah 24 tahun. Ya. Jika manusia gitu sudah remaja yang sudah ingin dinikahkan itu. Sahabat budaya yang saya banggakan,
ada beberapa peran Mas yang dilakukan oleh pekerja sosial yang kadang juga ada yang belum mengerti ya, karena peran itu hampir kadang-kadang disamakan dengan tugas gitu loh. Padahal sangat beda gitu ya. Tugas itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh seseorang atau lembaga yang diberi tanggung jawab oleh instansi atau lembaga tempat bekerja. Tetapi peran itu adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang atau lembaga yang diharapkan oleh orang lain atau lembaga lain untuk dilakukan kepadanya gitu loh. Jadi sangat beda itu. Jadi Mas Tono dan sahabat budaya yang saya banggakan, ada beberapa peran Mas yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial, yaitu sebagai motivator, dinamisator, inovator, broker, ya, enabler, pendidik, konsultan, komunikator, pelindung, pembela, dan expert itu ahli. Nah, pada hari ini yang akan dibahas adalah peran yang sangat penting, yaitu sebagai ahli. Pada hari ini Mas Tono, saya informasikan tadi pagi banyak WA termasuk tadi malam itu ya. Yang ikut memantau adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Sebab ada kaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis inovasi yang menggunakan pendekatan prinsip pekerjaan sosial, menolong orang supaya ia mampu menolong dirinya sendiri. Insya Allah Mas, hari ini Banter Melaju itu ya, Paguyuban Peternak Membangun Keluarga Maju, ini di 60 desa, ini ketua-ketuanya sudah tadi pada ingin ikut mendengarkan. Ini jumlah anggotanya Mas, Banter Melaju itu 6.860 kepala keluarga. Di seluruh Provinsi Jawa Tengah? Di Jawa Tengah ya. Ya mereka mau mendengarkan gitu. Iya, asisten administrasi umum Mas. Ini Sekda Kalimantan Tengah. Itu subuh-subuh tadi sudah WA ingin mendengarkan dan siap mendengarkan. Wah, ini sudah di depan radio ya. Luar biasa ini. Dr. Rizfa Himah yang selalu meluangkan waktu ikut mendengarkan. Baik. Terus anggota DPD IPSPI Jawa Tengah yang beranggotakan sekitar 400 orang Mas. Terus Kepala Dinas Kabupaten Tegal berstaf-staf, jajaran PPAD Jawa Tengah, grup WA PLK Indonesia di Surabaya Mas. Itu PLK Surabaya itu anggotanya se-Indonesia malah Mas. Itu juga ingin mendengarkan karena ada kaitan dengan tugas-tugas di pendidikan layanan khusus ya. Begitu. Dan LKS BMH Jawa Tengah juga siap dengan HP-nya masing-masing ikut mendengarkan Mas. Iya. Supaya sahabat budaya dapat segera mengetahui bagaimana bentuk peran pekerja sosial sebagai ahli Mas. Monggo Mas Tono dilanjut dengan Mas Idang. Baik, baik. Terima kasih yang Santiman. Ya, selamat pagi Mas Heru. Selamat pagi Mas Tono. Iya, luar biasa. Penjenengan ini sebagai Ketua Departemen Pengembangan Profesi DPD IPSI Jawa Tengah, Independensi Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Luar biasa sekali. Nah ini kami akan mengawali dengan sebuah pertanyaan nih. Kapan mulai menyandang predikat sebagai pekerja sosial penjenengan ini Mas? Baik, terima kasih Mas Tono dan juga selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro 4. Jadi untuk kapan saya bekerja sebagai pekerja sosial profesional, saya mulai bekerja tahun 2002 ketika bertugas sebagai pekerja sosial koreksional ya di Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Disitulah tugas-tugas sebagai seorang pekerja sosial dalam setting koreksional boleh saya laksanakan. Begitu Pak. Iya, luar biasa. Nah ini ada sebuah pertanyaan yang sudah muncul nih, pagi-pagi sudah muncul perdana nih. Apakah setiap diri atau lembaga yang mengabdikan diri untuk masyarakat tanpa pamrih ini bisa disebut sebagai pekerja sosial, Mas Heru? Baik, jadi untuk menjadi seorang pekerja sosial yang profesional itu memang ada syarat-syaratnya, Mas Tono ya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus memiliki background pendidikan atau ilmu
tingkat sarjana, jurusan pekerja sosial atau jurusan kesejahteraan sosial. Jadi itu. Kemudian itu juga harus mendaftar kepada Dewan Pengurus di PSBI, kemudian nanti mengikuti proses sertifikasi, atau sekarang harus mengikuti pendidikan profesi aturan yang terbaru ini. Jadi sepanjang dia tadi dari latar belakang pendidikan tidak memiliki, tidak mendaftar, tidak mengikuti tahapan-tahapan, dan juga kegiatan yang disyaratkan, saya kira ya tidak bisa menjadi pekerja sosial profesional. Itu Mas Tono. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi pekerja sosial ini, Mas Erwin. Iya, Mas Tono. Kalau kita sering mendengar istilah pekerja sosial dengan pekerja sosial masyarakat atau PSM, ini apakah ada perbedaan di antara keduanya atau sama saja ini, Mas? Saya kira pekerja sosial profesional dengan pekerja sosial masyarakat jelas banyak sekali perbedaannya, Pak Astono ya. Dan tadi kalau untuk menjadi pekerja sosial masyarakat tidak mensyaratkan harus memiliki background pendidikan tertentu ya, atau memiliki kesarjanaan tertentu. Tidak, terus dari sisi regulasi juga berbeda. Jadi kalau organisasi profesi itu juga berbeda. Jadi kalau undang-undang untuk pekerja sosial profesional kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang profesi pekerjaan sosial. Dan itu tidak mengatur tentang pekerja sosial masyarakat. Kemudian dari sisi organisasi profesi juga sudah berbeda. Kalau kami organisasinya adalah Independensi Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Kalau PSM mereka punya organisasi sendiri. Terus ya dari sisi standar prakteknya juga pasti berbeda. Ada perbedaan ya. Kemudian kelompok-kelompok lain yang sering disebut dengan relawan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, pejabat fungsional pekerja sosial. Ini ada bedanya juga ini, Mas? Iya, ada bedanya. Kalau relawan sosial dan pekerja sosial masyarakat mereka dikategorikan sebagai sumber daya kesejahteraan sosial. Ya kan, jadi sebagai sumber daya yang memang membantu dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat, seperti itu, Pak. Terus kalau pekerja sosial profesional adalah ini lebih spesifik pada para aparatur sipil negara atau PNS yang bertugas sebagai pekerja sosial, ya. Misalnya di panti, di dinas sosial, seperti itu. Jadi ini juga regulasinya berbeda. Jadi kalau pekerja sosial fungsional yang ada di organisasi pemerintah atau instansi pemerintah itu dasarnya peraturan dari Menpan. Nah kalau di kita dasarnya adalah di Undang-Undang Profesi Pekerja Sosial. Dan kalau profesi pekerja sosial ini tidak ada pensiunnya nih kelihatannya. Jadi selama dia masih aktif, terdaftar ya menjadi anggota PSBI, mengikuti seluruh aturan, berpraktek, itu bisa tetap ya menjalankan profesi. Nah kalau yang di fungsional itu kan ada batas pensiunnya, misalnya untuk muda, fungsional ahli muda misalnya itu kan 58, kalau ahli media bisa 60 tahun. Seperti itu. Begitu. Nah, saat ini kan panjenengan jadi ketua atau menjabat ketua Departemen Pengembangan Profesi Pekerja Sosial DPD IPSI Jateng ya, Mas ya. Ini kapan mulai terpilih menjadi ketua ini, Mas? Saya mulai mendapatkan amanah tugas ini dari bulan Januari 2002. Jadi belum lama, baru beberapa bulan ini, Mas Tono. Januari 2022 ini, Oke. Kemudian kalau ada DPD Jawa Tengah, DPD IPSI Jawa Tengah, ini di kabupaten kota juga ada cabang-cabang begitu mungkin, Mas? Jadi sementara untuk organisasi PSBI baru di tingkat DPP di pusat dan DPD di provinsi. Jadi belum sampai ada ke tingkat kabupaten kota, belum ada, Mas Tono. Begitu, iya. Kemudian mungkin peran dan yang telah dilakukan oleh DPD IPSI Jateng ini untuk masyarakat dan untuk negara ini apa saja, Mas? Baik. Jadi beberapa
sumbangsih ataupun peran yang sudah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat pers profesional ya di DPD Pers Jawa Tengah, diantaranya mereka ikut menjadi tim terapi psikososial ya dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Itu ada tim dari Jawa Tengah yang juga berangkat ke sana. Kemudian juga ikut dalam berbagai aksi profesional di lokasi bencana yang ada juga di wilayah Jawa Tengah. Dan ada juga teman-teman yang juga menjadi ikut berbagi ilmunya ya, kepada para pekerja sosial masyarakat, para relawan, karena juga ya mungkin sebagai ahli ya diberi kepercayaan, berikan penguatan kapasitas, penguatan untuk teman-teman PSM dan juga relawan sosial yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu mungkin Mas Dono. Begitu, ini berarti peran DPD IPSI Jateng ini sangat luar biasa sekali karena banyak dibutuhkan oleh organisasi ataupun lembaga-lembaga untuk memberikan edukasi begitu ya Mas ya. Oke. Baik Mas, kita akan break sejenak untuk menikmati satu tembang nih ya Mas ya. Oke, yang Sandiwan juga masih stay di ujung telepon. Oke, yang. Ya, monggo. Ini sembari kita menunggu hubungan kembali dengan Mas Heru, saya berikan waktu untuk penjaringan lagi nih yang. Iya. Jadi begini Mas, memang pekerja sosial ini sudah selayaknya harus banyak atau sering menginformasikan ya. Antara lain melalui RRI ini kan jangkauannya sangat. Ya, begini Mas, seorang pekerja sosial sebagai ahli itu memang harus sering diinformasikan gitu ya. Karena selama ini kan orang itu tidak tahu siapa sih pekerja sosial itu ya. Sehingga kadang-kadang itu ya PSM ya dianggap pekerja sosial, atau pegawai administrasi yang bekerja di dinas sosial atau di Kementerian Sosial atau di lembaga-lembaga sosial itu juga kadang-kadang disebut pekerja sosial gitu ya. Tapi ya jangan salahkan mereka karena pekerja sosial sendiri juga belum banyak menginformasikan gitu loh. Maka melalui RRI pada hari ini itu ternyata cukup banyak yang mendengarkan karena ingin tahu siapa sih sesungguhnya pekerja sosial itu. Gitu ya. Sembari memberikan sosialisasi kepada masyarakat begitu Yang. Baik Yang, ini hubungan kita dengan Mas Idang sudah tersambung kembali. Kita ke Mas Idang Heru dulu. Selamat pagi Mas Idang. Selamat pagi Mas Tono. Iya, luar biasa sekali. Sempat terputus, namun ini bukan merupakan sebuah kendala yang berarti begitu ya. Kita tetap semangat tentunya. Oke Mas Heru. Baik. Kita ke Mas Heru untuk melanjutkan saat ini mengenai hari jadi atau berdirinya Hari Pekerja Sosial ini kapan ini Mas, kalau boleh tahu Mas? Kalau hari jadi pekerja sosial, kalau dunia ya, Social Work Day itu tanggal 15 Maret ya. Biasa diperingati sebagai Hari Pekerja Sosial Dunia. Nah kalau di Indonesia hari lahirnya itu tadi seperti Pak Sajiman sampaikan tanggal 19 Agustus 1998 ya, ketika ada kongres pertama IPSPI di Hotel Akasia Jakarta. Kemudian saat itu saya juga ikut hadir ya pada acara itu, Mas Tono. Iya, oke. Kemudian kalau ada insan yang terketuk hatinya dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan oleh Mas Idang di depan ya, ini bagaimana cara mereka untuk bisa bergabung di IPSPI ini, Mas? Baik, terima kasih Mas Tono. Jadi untuk mereka yang ingin bergabung ya menjadi anggota IPSPI atau sebagai profesional pekerja sosial di Indonesia, ketika mereka sudah misalnya menyelesaikan pendidikan sarjana ataupun diploma 4 pekerja sosial atau kesejahteraan sosial, mereka bisa langsung mendaftar ke IPSPI ya. Nanti bisa juga kalau akan lebih sederhana bisa juga konsultasi dulu atau
bisa koordinasi dengan Dewan Pengurus Daerah masing-masing provinsi ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah bisa koordinasi ke Semarang dulu, ke DPD Jawa Tengah, atau bisa juga langsung di web ya, di webnya ipspi.id ya, DPP. Nah, terus kemudian kalau sudah lulus, kalau misalnya ada beberapa perguruan tinggi yang juga sudah melakukan pendidikan profesi. Misalnya kayak di Poltek Kesos gitu ya. Jadi kalau sudah lulusan dari Poltek Kesos bisa langsung mengikuti sertifikasi ya, langsung di kampusnya, bahkan bisa langsung juga ikut diambil sumpahnya ketika masih gitu lulus di Poltek Kesosnya. Tapi nanti setelah 5 tahun masa berlakunya registrasi misalnya itu, mereka harus tetap diperbarui kepada DPP IPSPI. Begitu. Berarti ini di 34 provinsi di Indonesia ini masing-masing sudah ada DPD-nya, Nje Manje? Iya, sudah ada. Sudah ada. Baik, Mas Heru, kemudian apa yang menjadi ciri khusus atau spesifik yang dapat membedakan dengan peran yang lain bahwa pekerja sosial ini sedang memainkan peran sebagai seorang ahli? Baik, jadi ada beberapa ciri spesifik ya, yang ini juga lazim juga digunakan profesi yang lain sebagai seorang ahli. Apakah itu dokter, apoteker, lawyer, pengacara, atau mungkin notaris gitu ya, yang lainnya. Jadi inti dari spesifik dari sebuah profesi, termasuk juga pekerja sosial, ini satu pasti dia punya teori yang dipakai sebagai rujukan, ya, sebagai pisau analisa ya, dalam menganalisis sebuah permasalahan dalam konteks layanan profesinya. Ada teori-teori khusus yang memang dipelajari sebagai seorang calon pekerja sosial, dan itu diajarkan memang di program-program studi pekerja sosial atau kesejahteraan sosial yang bergabung. Ada nama organisasinya, yaitu ASPEKSI ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Kesejahteraan Sosial Indonesia. Itu ya, mudah-mudahan nggak salah. Nah, tentu ada teorinya yang memang dipelajari. Kemudian juga di kampus juga kita sudah dilatih skill-skill tertentu sebagai seorang profesional ya, yang itu dilaksanakan dalam kegiatan praktikum. Praktikum saja kalau di Poltek Kesos itu bisa 4 kali praktikum yang meliputi praktek di individu, praktek kelompok, juga praktek komunitas. Ya, jadi di kita kan ada metode pekerjaan sosial dengan individu atau social casual, dengan kelompok, social group work, atau dengan komunitas atau praktek makro, biasa disebut dengan community organization atau community development seperti itu. Jadi ada ilmu, ada keterampilan juga. Iya, kemudian juga ada teknik-teknik juga yang itu harus dikuasai. Yang itu nanti akan diuji pada proses sertifikasi kompetensi. Jadi ada beberapa kompetensi yang memang harus dikuasai oleh seorang profesional pekerja sosial. Itu Mas. Wah, ini benar-benar harus mempunyai atau menguasai ilmu dan keterampilannya begitu ya Mas ya. Oke. Kemudian dalam semua profesi ini tentu ada kendala atau tantangan, tak terkecuali di IPSPI ini juga ya Mas ya. Adakah kendala utama atau kendala-kendala yang lain saat memainkan peran sebagai seorang ahli, Mas? Baik, terima kasih Mas. Sebelum saya menjawab ini, saya izin menambahkan satu lagi tentang value ya. Jadi profesi pekerja sosial juga itu ditanamkan atau diajar juga tentang nilai-nilai utama sebagai seorang profesional pekerja sosial ya. Misalnya harus tidak boleh menghakimi, harus menerima kondisi klien apa adanya. Kondisinya adalah menolong mereka agar mereka bisa menolong dirinya sendiri, memiliki empati seperti itu. Ada beberapa nilai memang juga harus dipahami dan bisa diperankan dengan baik oleh seorang pekerja sosial. Nah, kemudian merespon tentang kendala atau tantangan ya dalam memainkan sebagai seorang ahli. Jadi Mas Tono dan Pak Sadiman, saya mungkin lebih senang ya kalau kendala ini saya sebut sebagai sebuah tantangan atau sebagai hal-hal yang harus selalu
dikembangkan ya, harus digerak kedepannya ya. Betul, Nggih. Karena kata Pak Sadiman, Peksos nggak boleh ngomong kurang sarana dan prasarana. Kalau kayak gitu anak TK juga bisa. Iya. Jadi haram hukumnya seorang Betul. pekerja sosial bilang kendalanya adalah tidak ada dana, tidak ada sarana. Itu nggak boleh. Dan saya sepakat nih dengan wasiat guru saya, Pak Sadiman. Nggih, betul. Jadi hal-hal yang menjadi tantangan kami adalah satu, tentu yang harus terus diperkuat dan dikembangkan ya dalam konteks kompetensi dan kapasitas kami para pekerja sosial ini supaya terus semakin tangguh, semakin profesional dalam mengemban tugas, ya mudah-mudahan tugas sebagai aktor utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, apakah sebagai perencana, sebagai perancang, sebagai organisatoris, atau bahkan mungkin sebagai pelaksana di tataran lapangan gitu ya. Jadi itu yang memang harus kita kembangkan. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana kita juga terus menguatkan koordinasi, kolaborasi dengan mitra atau partner strategis kita. Bisa itu stakeholder dari lembaga-lembaga pemerintah, bisa juga dari akademisi, perguruan tinggi, atau profesional yang lain, dan juga bisa dari masyarakat. Bahkan yang terkini penting juga kita menjalin kolaborasi dengan para pelaku usaha, para pebisnis gitu, supaya memang bisa mendukung program kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Terus satu lagi mungkin kami juga melihat bahwasannya organisasi profesi ini, IPSP ini, harus juga terus melakukan pemenahan, penguatan secara internal, supaya benar-benar bisa optimal dalam mensupport bagi kemajuan praktek pekerja sosial di Indonesia, dan juga bisa mendukung bagi peningkatan kesejahteraannya, kesejahteraan sosial para pekerjanya. Termasuk juga dalam ini pemanfaatan teknologi informasi dan juga perangkat teknologi lainnya ya, karena sekarang katanya sudah era teknologi tinggi, jadi harus adaptif juga, Mas Tono. Iya, ini harus ada pemanfaatan teknologi yang sekarang sudah sangat-sangat mutakhir ini untuk demi kelancaran sebuah amanah ini, Mas Heru. Baik, kemudian yang terakhir, Mas Heru, apa harapan ke depan sebagai seorang ahli yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam upaya mempersiapkan manusia unggul yang berkualitas? Baik, jadi jujur sebagai sebuah profesi, kami tentu ingin sekali supaya eksistensi profesi pekerja sosial ini bisa bersanding gagah ya dengan profesi yang lain, apakah itu dokter, ya kan, guru, dosen, peneliti dan yang lainnya. Itu harapannya, karena kita kepengen dengan semakin eksis, semakin dikenal oleh masyarakat, kita akan semakin mudah dalam memberikan pelayanan juga kepada masyarakat, utamanya dalam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Karena kalau kesejahteraan sosial, apakah itu individu, komunitas, keluarga, semakin baik, diyakini daya saing manusia juga akan semakin baik. Kalau keluarga sejahtera, anak-anak juga bahagia. Kalau sudah bahagia, dia akan bisa belajar, bermain, tumbuh, mengembangkan minat bakatnya juga dengan baik. Dan akhirnya daya saing, kualitas hidup manusia juga akan terangkat secara otomatis, Mas Tono. Baik, iya Mas Heru, luar biasa sekali. Berarti memang harus benar-benar disiapkan dalam segala lini agar lebih berkualitas ke depannya, begitu Mas Heru. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke Eyang Sandiman lagi. Eyang masih stay di sana, Eyang, Masih. Iya, Nah, ini sebagai pengakhir dialog pagi kali ini, kami minta sekapur sirih sebagai kesimpulan, begitu Eyang. Monggo, Eyang. Ya, terima kasih Mas Tono ya. Tadi sudah banyak dijelaskan Mas Idang selaku narasumber kaitannya dengan pekerja sosial sebagai seorang ahli. Jadi sudah banyak dijelaskan bahwa sangat beda ya dengan ASN yang bekerja di bidang administrasi di dinas sosial maupun di Kementerian Sosial ya. Terus beda dengan PSM, beda dengan pejabat fungsional pekerja sosial, beda dengan relawan sosial, beda dengan tenaga kesehatan sosial,
dan beda dengan pekerja yang mengabdikan diri di berbagai kegiatan pelayanan umum. Tadi ada satu hal yang menarik pertanyaan Mas Tono itu kaitannya dengan yang membedakan secara prinsip dengan profesi yang lain, gitu ya. Jadi pekerja sosial Mas di dalam menjalankan perannya itu, dia itu menganggap bahwa kliennya itu adalah teman gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka itu dengan dianggap sebagai teman itu, dia itu bisa menjelaskan permasalahannya secara lugas gitu loh. Sebab kalau tidak merasa teman, dia ragu. Sebab khawatir nanti rahasianya akan diceritakan kepada orang lain. Jadi prinsip yang dipegang adalah prinsip kerahasiaan. Jadi seorang pekerja sosial profesional, terutama seorang ahli, itu harus mampu menyimpan rahasia klien, Mas. Sebab apabila ini sampai diketahui oleh klien bahwa rahasianya diceritakan orang lain tanpa untuk kepentingan klien, itu bisa turun kepercayaan seorang klien kepada pekerja sosial. Nah, di samping itu juga prinsip yang harus dilakukan oleh seorang pekerja sosial itu dia menolong orang supaya yang ditolong itu bisa menolong dirinya sendiri gitu loh. Menolong orang supaya yang ditolong itu bisa menolong dirinya sendiri. Sehingga seorang pekerja sosial itu harus banyak mempersiapkan alternatif gitu. Jadi alternatif sebagai pilihan oleh seorang klien, nanti biar klien itu memilih sendiri gitu loh. Jadi apabila pilihannya salah, itu tidak ada yang disalahkan gitu, karena dia milih sendiri gitu loh. Tapi kalau pekerja sosial yang memilihkan ternyata salah, ini seorang klien tidak akan percaya lagi pada seorang pekerja sosial. Itu yang membedakan secara prinsip pekerja sosial sebagai seorang ahli dengan profesi-profesi yang lain. Terus dengan penjelasan bahwa pekerja sosial sebagai seorang ahli tadi, jelas bahwa pekerja sosial dalam memainkan peran itu bekerja didasarkan atas analisis data, Mas. Ya. Jadi betul-betul data siapa yang mau diajak kerjasama dan masalah apa yang akan ditangani itu sudah dikuasai gitu loh. Jadi tidak ngarang atau tidak didasarkan atas informasi dari orang gitu ya. Tapi betul-betul bahwa data itu hasil kajian ya, hasil analisis. Ada datanya gitu. Sehingga apa yang akan disampaikan nanti tidak asal gitu loh. Betul-betul didukung atas data. Nah, setelah data itu bisa disusun secara baik, maka dibuat perencanaan, Mas. Sebagai apa? Sebagai panduan gitu loh, supaya nanti tidak gedapiah gitu ya. Supaya ada semuanya panduan ya mengarah ke apa yang akan diselesaikan. Di samping itu juga karena seorang ahli itu dalam melaksanakan tugas atau peranannya, dia hanya menggunakan metode, menggunakan teknik, menggunakan pendekatan dasar dan juga proses yang baku gitu ya. Jadi tidak asal gitu ya. Jadi harus ada proses yang baku yang mengarah ke indikator yang akan dicapai gitu. Ini sebagai alat ukur nanti benar tidak peran seorang ahli itu bisa mencapai kegiatan secara maksimal. Itu dasarnya adalah alat ukurnya termasuk perencanaan. Kalau perencanaannya itu tidak mencapai indikator yang maksimal, berarti harus dievaluasi itu perencanaannya. Kalau tujuan-tujuan tidak tercapai dan bahkan kliennya mengundurkan diri karena tidak puas atas penyampaian alternatif yang pilihan yang akan dipilih oleh seorang klien itu tidak memuaskan, itu seorang klien boleh mengundurkan diri gitu loh. Ya, karena merasa tidak puas gitu ya. Dia bisa mengalihkan, atau pekerja sosial karena merasa belum cukup apa yang bisa disampaikan kepada klien, dia bisa merujuk, Mas, ke lembaga lain yang sesuai gitu ya. Misalnya sampai pada batas kegiatan yang berhubungan dengan psikologi.
ini seorang pekerja sosial tidak boleh memaksakan diri untuk menangani secara psikologi. Sebab ada ahli lain gitu loh. Nah, ini harus dirujuk gitu loh. Kalau misalnya ada klien yang ada keluhan, tapi keluhan itu ada hubungannya dengan penyakit gitu ya. Nah, penyakit kan bukan pekerjaannya pekerja sosial. Nah, ini mestinya pekerja sosial merujuk kepada lembaga-lembaga kesehatan. Ya itu, jadi pekerja sosial ini Mas itu tidak asal gitu ya sebagai seorang ahli itu. Baik. Artinya ya dalam melaksanakan kegiatan itu benar-benar menggunakan basic ilmu ya. Basic ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan pekerjaan sosial yang diperoleh dari bangku kuliah pada saat itu gitu loh. Nah, seorang pekerja sosial dalam melaksanakan kegiatan intervensi, artinya mempengaruhi klien itu selalu disertai dengan kontrak kerja gitu ya. Ya, yang kamu perlukan apa, saya bisa menyediakan apa, dan kamu harus bagaimana. Itu harus dijelaskan kepada klien gitu ya. Supaya nanti betul-betul bahwa kegiatan yang dilakukan itu tidak keluar dari perjanjian kontrak gitu loh. Ya, bisa terjadi nanti karena kegiatan-kegiatan yang tidak didasarkan atas kontrak itu bisa terjadi intervensi langsung seorang pekerja sosial. Yang itu tidak boleh. Jadi dengan adanya dengan kesiapan ilmu, data, kemudian perencanaan dan lain-lain, ini segala langkah bisa lebih terukur dan terarah gitu, Yang. Iya, harus terukur gitu ya. Jadi nanti ada kepuasan terhadap klien terhadap pelayanan. Itu namanya alat ukur kepuasan pelanggan gitu ya kalau di perusahaan itu. Nah ini memang harus sangat penting dan menjadi tantangan bagi pekerja sosial. Karena apa? Karena masalah kesejahteraan sosial sekarang ini Mas, menurut rincian klasifikasi yang dibuat oleh Kementerian Sosial itu ada 26 permasalahan Mas. Nah, 26 permasalahan itu kan semuanya harus punya definisi operasional. Ya, seperti seorang dokter itu kalau mengobati ini panas dingin kan belum tentu flu. Ya, itu ada ciri-ciri panas dingin karena apa? Oh, panas dingin karena virus. Oh, berarti flu. Obatnya kan beda. Oh, panas dingin karena malaria. Nah, penyebabnya nyamuk. Obatnya kan beda juga. Betul. Oh, ada panas dingin karena tifus. Nah, ini juga obatnya lain. Nah, seorang pekerja sosial itu nanti ke depan itu harus memikirkan itu 26 permasalahan itu harus diadakan kajian kaitannya dengan definisi operasional gitu loh. Supaya nanti mengobati orang miskin dengan mengobati orang difabel itu sama, semua kasih kambing gitu ya. Nanti orang lanjut usia juga sama orang difabel dikasih kambing ya, malah menjadi malpraktek gitu. Iya, malah ngerkasake gitu ya. Iya, nanti lanjut usia diseret kambing terus jatuh. Gitu. Nah, ini kadang-kadang padahal kambing itu bukan tujuan pelayanan. Kambing itu hanya alat untuk supaya mereka itu mau diajak bicara, mau ajak berteman, mau diberi nasihat, diberi motivasi. Tapi kan kadang-kadang petugas tidak paham sehingga yang dihitung itu kambingnya mana berapa gitu. Oke, baik. Ya, bukan orangnya seperti apa gitu ya. Sekarang ada perubahan apa tidak, itu kadang-kadang termasuk inspektorat yang datang ke dinas sosial juga begitu, yang ditanyakan kambingnya sudah mana berapa. Iya, kayak orang nagih gitu ya, Yang. Iya, ini kan akhirnya dinas sosial menjadi dinas peternakan. Iya. Ini kadang-kadang makanya perlu dijelaskan pekerja sosial itu siapa. Ini perlu dijelaskan karena kadang-kadang bantuan-bantuan yang seperti beras, yang seperti telur itu kan hanya alat gitu ya. Hanya alat untuk mereka itu mau dimotivasi sehingga terjadi perubahan perilaku dari konsumtif menjadi produktif, dari ketergantungan menjadi kemandirian. Ya, luar biasa tapi sekali. Tapi
karena tidak pernah dijelaskan, sehingga yang diharapkan itu kapan telurnya datang, kapan berasnya datang, nah, malah menjadi ketergantungan mereka gitu loh. Betul. Karena yang dilihat itu adalah bantuannya, yang diukur itu bantuannya sudah sampai apa belum, berasnya sudah sampai apa belum, telurnya sudah sampai apa belum. Lah, ini bedanya pekerja sosial itu tidak di situ gitu loh. Baik, telur dan beras itu hanya alat untuk mereka mau diajak merubah perilaku. Betul. Dalam menjalankan tugas, Mas, selalu mengacu pada indikator keberhasilan pelayanan, bahwa pada hakikatnya pekerja sosial bukan penyembuh, tetapi banyak berperan sebagai fasilitator agar klien dapat memecahkan masalahnya sendiri. Baik, bukan pekerja sosial yang memecahkan, tapi mereka sendiri yang harus memecahkan. Okay. Insya Allah, Mas Tono, sampai jumpa di episode 324 ya, dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang Sandiman dan juga Mas Idang Heru. Sangat bermanfaat sekali dialog kita pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kita bersua kembali di lain kesempatan. Ya, sahabat budaya, demikian suguhan dialog Jateng Gayeng persembahan Perumpat RRI Semarang dalam topik peran pekerja sosial sebagai ahli, bersama narasumber kita yang Sandiman Alkuntarto dan Mas Idang Heru Sukoco AKSMH. Beliau adalah Ketua Departemen Pengembangan Profesi DPD IPSI Jawa Tengah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin menambah pemahaman kita tentang apa itu pekerja sosial sebagai ahli dan perannya juga.